Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga insya Allah kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Loya mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghargai waktu, mari kita membuka kegiatan ini dengan berdoa bersama dan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Loya, dalam hal ini Ibu Disneni SPD MPD, dengan waktu disilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah pagi ini Bapak Ibu guru sekalian dapat berhubung kembali di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh teman kita PPDP Ibu Hermin 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan lancar tanpa halangan, karena ini lamanya 120 menit dan kegiatan ini didukung oleh teman-teman guru. Saya mohon Bapak Ibu mengikutinya, karena ini sebagai pembelajaran juga bagi kita untuk kedepannya, karena ini berlanjut. Kegiatan ini sangat penting sekali. Saya berharap sebenarnya kita semua ada di sini, tapi mungkin ada beberapa teman ada kegiatan yang lain. Tidak apa-apa, mungkin itu berulang kegiatan kita yang ada di sini sekarang ini. Dan kemudian kegiatan ini sebagai motivasi bagi kita semua. Saya berharap karena ke depan ini ada pendaftaran PPGP ya, untuk angkatan 11. Angkatan 11. Saya berharap di antara kita ada yang daftar. Ketika ada kita yang keluar dari sini, saya yakin kita ini semua bisa. Hanya kemauan saya yang tidak ada ini, tapi kemampuan bisa. Hanya mungkin kesempatan yang belum ada. Tapi saya berharap ke depannya ada wakilnya kita, ada satu orang yang angkatan 11 ini, Pak Sultan atau Pak Suparja, Pak Sujatman, ayo coba. Ibu Wahyuni mungkin masih repot, Pak Yasin masih repot, tapi Pak Sujatman dengan Pak Suparja, kita coba saja Pak. Saya yakin banyak nilai-nilai positifnya yang kita ambil dari sini, banyak. Jangankan itu Pak, kita membuka saja itu PNS, ternyata di dalamnya banyak sekali ilmu di situ di dalamnya. Banyak sekali ternyata. Banyak sekali untuk kita. Termasuk saya kepala sekolah, setelah saya buka-buka itu, banyak sekali yang kita bisa petik di situ di dalamnya. Apalagi kalau kita langsung terjun di dalamnya. Seperti
saya kira mungkin Ibu Herni ini sudah rasakan itu. Sudah rasakan dia. Bagaimana dia di dalam kelas. Pasti banyak perubahan ya Bu Herni. Pasti banyak perubahan Pak. Dan ternyata bagus. Karena memang kelihatan yang agak ribet, agak apa namanya, ada. Tapi tidak. Kalau kita sudah jalani, itu akan jalan dengan sendirinya. Jadi saya berharap ke depannya ada wakil kita lagi di angkatan 11. Saya doakan kalian, mudah-mudahan kalian lolos. Amin. Ya, saya berdoakan dan saya dengar kalian pintar Bapak Ibu, mendaftar. Kita coba saja Pak. Saya mungkin juga akan mencoba kalau ada yang ini ya. Saya akan mencoba insya Allah. Karena kita sudah ada teman, mungkin Ibu Herni bisa membantu kita. Ibu Herni bisa membantu kita. Trik-triknya itu bagaimana dia sampai bisa lolos. Pasti dia sudah ada pengalaman, itu bagusnya. Kita ada pengalaman di dalam sekolah kita. Jadi tergantung kita ini, bagaimana kita ke depannya. Jadi itu harapan saya. Kemudian kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu itu sampai selesai. Artinya ini waktunya 120 menit. 120 menit itu 2 jam ya? 2 jam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar, ya mungkin ada kita kasih tugas aja dulu di kelas. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar sampai selesai, tidak ada halangan. Kemudian saya memohon maaf, saya harus pergi. Saya titip sekolah pada Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Maaf. Sebelum saya tutup, saya akhiri penyampaian saya akan membuka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi pada 1/4 budaya positif saya buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Loya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga keluarga atau mertua beliau diberi kesehatan. Baik, selanjutnya kita memasuki inti kegiatan tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Hermin Ketua SPD GIR, silakan. Iya, saya izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan di SMP Negeri 2 Loya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif pagi hari ini. Kemudian saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk turut hadir dalam kegiatan ini. Sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif ini sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya ikuti di angkatan 9, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa hari ini ketika saya melakukan diseminasi budaya positif tidak berarti bahwa saya memahami semuanya. Saya hanya mencoba untuk mengimbaskan apa yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 ini. Tidak berarti bahwa saya telah ahli atau saya telah memahami begitu dalam tentang budaya positif ini sehingga mungkin nanti akan ada anggapan bahwa seharusnya saya bisa menerapkan itu dengan baik. Tetapi di sini ketika saya melakukan diseminasi membagi pengetahuan tentang budaya positif ini, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu.
Tidak ada maksud saya untuk menggurui atau mengajar Bapak Ibu, bahkan bukan tidak mungkin Bapak Ibu telah memahami tentang budaya positif ini jauh lebih dibandingkan saya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya meminta maaf ketika sebentar di dalam penyampaian materi akan kita temukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan prinsip dan keyakinan kita selama ini. Karena terus terang saya sendiri pun ketika mempelajari modul tentang budaya positif ini ternyata banyak hal-hal yang berbentrokan yang saya lakukan selama ini sebagai seorang guru dengan hal yang seharusnya saya lakukan. Jadi bukan tidak mungkin nanti Bapak Ibu guru juga akan mengalami hal yang sama, sehingga ketika itu terasa menyakitkan bagi kita, kita tetap harus menerima karena di sini tanggung jawab kita adalah sebagai seorang guru. Saya hanya membagikan materi apa yang saya pelajari. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kegiatan diseminasi. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking. Mungkin saya minta izin Bapak Ibu untuk berdiri. Oke, boleh kita ikuti gayanya yang di depan. Iya, ini untuk merenggangkan tubuh, jangan tegang dan juga jangan mengantuk. Ke depan, samping, ke depan, samping, depan. Bapak Ibu, terima kasih. Kita masuk dalam diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah pemikiran Ki Hajat Dewantara tentang pendidikan, yaitu beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Sekolah ini dianggap seperti lahan pertanian. Kita guru adalah petani dan murid-murid kita adalah bibit tanaman. Murid-murid kita adalah bibit tanaman. Pendidikan ini dianggap sebagai tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Sekolah bukan hanya tempat di mana kita mengajak anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang pandai, tetapi ada tanggung jawab yang lebih dari itu, yaitu bagaimana sekolah dapat mendidik anak-anak, melahirkan anak-anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Ibarat pertanian, bibit unggul sekalipun, sebagus apapun bibit itu, ketika petani tidak melakukan upaya maksimal untuk memelihara tanaman itu, tidak diberi pupuk, tidak diberi air yang cukup, bibitnya juga tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, meskipun itu adalah bibit yang unggul. Kebalikannya, meskipun itu bibit yang biasa-biasa saja, tetapi ketika petani melakukan upaya maksimal, memberi pupuk, memberi air yang cukup, memberi sinar matahari yang cukup, bibit yang tadinya ini biasa-biasa saja bisa bertumbuh menjadi tanaman yang unggul. Jadi diibaratkan sebagai pendidikan, diumpamakan sebagai lahan pertanian itu. Jadi petani ini seumpama kita guru. Apa upaya kita, apa peran kita yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita? Cara kita mengajar, cara kita mendidik mereka, sudah maksimalkah upaya yang kita lakukan agar anak-anak kita bisa bertumbuh memiliki budi pekerti yang luhur? Dan untuk bertumbuh tentu saja diperlukan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik yang di dalamnya terus-menerus dilakukan budaya positif. Sehingga dalam pendidikan guru penggerak kami diberi tugas untuk membagikan pemahaman mengenai budaya positif ini.
Saya akan memulai kegiatan ini dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nanti bisa Bapak Ibu jawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, hukuman sama dengan konsekuensi. Dan yang keempat, yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu cermati pertanyaan ini, kemudian Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju dan kira-kira apa alasannya. Mungkin ada yang mau mencoba memberikan tanggapan terhadap pertanyaan pemantik ini. Setujukah atau tidak setujukah kita terhadap pernyataan ini dan kira-kira apa alasannya. Nanti kita akan mencoba bersama-sama mencari tahu apakah pernyataan ini tepat atau tidak tepat. Ada yang ingin mencoba menjawab? Kita lihat fakta di lapangan, ya, artinya proses di lapangan, ya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Meskipun hukumannya ada yang fisik mungkin, adapun yang mengedukasi, artinya dikasih tanggung jawab, setelah itu mereka bisa selesaikan. Saya diperhatikan di bagian D ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang luar biasa ini. Ketika misalnya anak itu berprestasi, yang paling bawah itu anak itu berprestasi, kita memberikan reward kepada dia, itu suatu motivasi belajar bukan? Jadi secara umum setuju dengan pernyataan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Masih kesimpulan yang sama, setuju juga. Kita akan sama-sama belajar, kita saling berbagi. Kemudian adakah yang memiliki pendapat lain yang mungkin kurang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Ya, silakan Bu Wahyu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait pertanyaan pemantik yang diberikan untuk kami melihat tentang hukuman dan reward. Mungkin selama ini di sekolah kita menganggap bahwa hukuman untuk mendisiplinkan anak itu adalah suatu hal yang lumrah atau wajar kita berikan kepada peserta didik kita ketika dia melakukan suatu pelanggaran tata tertib sekolah. Tapi menurut saya di sini, ketika kita mau berbicara mengenai hukuman, sebenarnya saya tidak terlalu sepaham dengan istilah hukuman di sini. Jadi menurut saya, ketika anak-anak melakukan sesuatu hal yang melanggar misalkan aturan atau tata tertib di sekolah ini, saya lebih sepakat ketika kita memberikan yang namanya konsekuensi. Jadi karena di sini saya menganggap bahwa hukuman itu sangat berbeda dengan yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman seperti di sini dikatakan bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya menganggap ini hal yang tidak sejalan atau tidak berbanding lurus dengan misal apa pelanggaran yang dia lakukan, sehingga kita harus memberikan dia hukuman untuk membersihkan halaman sekolah. Jadi istilah hukuman di sini saya tidak sepakat. Saya tidak setuju kalau misalkan anak kita sedikit-sedikit harus diberikan hukuman. Jadi maunya saya ketika memang ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita memberikan konsekuensi dulu. Nanti dia berulang tidak mengindahkan apa yang kita tidak sampaikan, kita sudah sampaikan secara baik-baik, tapi mereka tidak ini, barulah kita ke tahap yang namanya level hukuman. Kemudian untuk reward, saya sangat setuju dengan pemberian reward kepada peserta didik, tetapi dengan
catatan seperti ini, ketika kita mau memberikan reward, jangan kita memberikan di awal. Misal, kalau kalian menyelesaikan tugas tepat waktu, ibu akan menambah nilainya kalian sekian. Jadi anak-anak hanya termotivasi begitu, tapi maunya reward atau penghargaan itu tidak kita berikan di awal, tetapi di akhir. Maksudnya kita tidak ada bicara dulu bahwa saya akan kasih kamu ini loh kalau kamu rajin belajar. Tidak, tapi nanti dia rajin belajar, kita sudah lihat peningkatan ini, baru kita kasih hadiah reward di belakang. Terima kasih. Iya. Oke, Terima kasih. Tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Apapun pandangan kita hari ini, saya pikir itu wajar. Dan bukan tidak mungkin setelah kita melakukan kegiatan hari ini akan ada pandangan yang berbeda yang kita miliki. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membagikan dalam modul 1.4 ini ada 6 topik yang kami pelajari. Topik yang pertama ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. yang kelima, restitusi. Dalam hal ini 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi di sini sudah ada beberapa kata berulang, restitusi. Mungkin bagi kita ini adalah hal yang baru. Nanti kita akan pelajari apa itu restitusi. Oke, untuk poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Iya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kegiatan ini namanya kegiatan kepalan tangan. Saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu. Di kertas ini silakan Bapak Ibu menulis sesuatu yang Bapak Ibu anggap sangat berharga, sangat berarti dalam kehidupan Bapak Ibu. Boleh apapun itu, boleh keluarga, pekerjaan, atau apapun itu yang Bapak Ibu anggap sangat berarti. Kemudian dilipat kecil, nanti kertasnya itu Bapak Ibu genggam. Dan saya akan mencoba memasangkan kita semua untuk mencoba dengan sekuat tenaga membujuk lawan kita untuk membuka kepalan tangannya. Apakah dia bersedia membuka kepalan tangannya itu ataukah tidak? Oke, paham untuk instruksinya ya? Saya coba dulu bagikan kertasnya. Halo. Ya, silakan Bapak Ibu mencoba menuliskan sesuatu yang Bapak Ibu anggap sangat berharga, sangat berarti dalam kehidupan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah silakan dilipat kertasnya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau sudah menuliskan satu hal yang Bapak Ibu anggap sangat berarti dalam kehidupan Bapak Ibu, dilipat kertasnya. Kemudian ya, kalau sudah dilipat silakan digenggam. Jadi karena ini sesuatu yang sangat berarti, digenggam baik-baik. Awas lupas misalnya. Ya, boleh satu kata saja apa yang kita anggap sangat berarti. Suami kah? Istri kah? Atau apalah yang kita anggap sangat berarti. Oke, kalau sudah saya akan mencoba memasangkan. Mungkin Bu Mardiana dengan Bu Sunarni, Pak Sujatman dengan Pak Suparjan, Pak Sultan dengan Pak Yosef, kemudian Bu Mira dengan Ibu Wahyuni. Bolehlah saling berdekat dan berhadapan-hadapan, boleh? Ya, boleh berdiri, saling berhadapan. Sudahkah ditulis tadi? Sudah ya? Oh, Bu Mira belum ya? Ini pengantin baru, kira-kira apa yang sangat berharga. Ditulis dulu satu hal yang sangat berharga, yang kita anggap sangat berharga dalam kehidupan kita. Dekat-dekatan Pak, supaya bisa. Ya, berarti banyak sekali yang berharga dalam kehidupan kita Pak, tidak apa-apa. Iya. Oke, kalau sudah, silakan kita coba dulu siapa dulu yang menjadi orang pertama, si A yang mengepalkan tangan, kemudian si B yang membujuk. Coba ditentukan dulu siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Yang A yang mengepalkan tangan, B yang membujuk. Sepakati dulu Pak dengan lawannya. Siapa yang A, siapa yang B? Ya. Apakah A, di sini A Anda ya, A atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau lawan Anda membuka kepalan
kepalan tangannya. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Mengapa dan apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan meskipun tadi sudah dibujuk, dirayu, bahkan dipaksa? Apa alasannya sampai kita tetap menutup kepalan tangan? Nah, dalam kegiatan ini kita belajar sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita. Siapa yang memegang kendali atas diri kita? Untuk saya membuka ataukah menutup, siapa sebenarnya yang memegang kendali di sini? Iya, jawabannya adalah diri sendiri. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang pertama, entah kita membuka ketika pasangan lawan kita membujuk ataukah memaksa kemudian kita membuka, ataukah kita tetap memilih untuk menutup, sebenarnya kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Kita memilih menutup itu karena memang kita mau untuk menutup, atau ketika kita membuka bukan karena dia yang berhasil mengontrol kita, tetapi memang karena kita yang mengizinkan diri kita untuk dikontrol. Kalau kita mau memilih tetap menutup, biar mau diapakan tidak akan terbuka tangan kita. Tapi kalau ternyata bujuk yang diberikan, rayuan yang diberikan, atau ancaman yang diberikan itu mungkin memenuhi kebutuhan kita saat itu, sehingga kita membuka tangan kita, berarti di situ kita mengizinkan orang lain untuk mengontrol diri kita. Padahal sebenarnya itu terjadi karena kita yang izinkan, bukan karena dia yang berhasil mengontrol kita, tapi karena kita yang izinkan. Hal ini juga berlaku terhadap pendidikan di sekolah. Kalau tadi kita menganggap bahwa kita menghukum murid itu bisa mendisiplinkan mereka, sebenarnya itu terjadi karena murid yang mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Kita akan belajar tentang teori kontrol Bapak Ibu dari Dr. William Glasser. Jadi ada 4 teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang sering sekali kita percaya, kita yakini bahwa kita mampu untuk mengontrol murid. Kita memiliki kekuatan untuk memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Ini yang seringkali kita yakini, kita percaya. Tetapi sesungguhnya itu hanya ilusi. Ya, kalau murid mau mengikuti apa yang kita perintahkan, kalau murid mengikuti apa yang kita suruh atau arahkan, itu karena mereka mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Kalau mau mereka memberontak, mau mereka melawan, itu bisa terjadi. Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Itu ilusi teori kontrol yang pertama. Guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya bujukan. Jadi kalau kita bujuk murid, ayo kerjakan tugasmu nak, kita beri rayuan, kita beri mereka bujukan-bujukan, dan kita menganggap bahwa itu bermanfaat untuk mengontrol mereka, sebenarnya itu juga merupakan ilusi. Bujukan itu tidak bisa mengontrol seseorang. Ya, dalam jangka waktu tertentu mungkin berhasil. Sama tadi dengan ketika kita memberikan hukuman, memberikan tekanan, sama dengan bujukan ini, dalam jangka waktu tertentu mungkin berhasil. Tetapi dalam jangka waktu panjang, usaha upaya itu tidak akan berhasil. Kalau murid mau memberontak, itu bisa saja terjadi. Lalu ilusi menggunakan kritik dan memunculkan rasa bersalah pada murid dengan tujuan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mengontrol mereka. Biasa kita pakai kata bahasa, ini nadanya nada pelan, kayak ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu bisa seperti itu. Kita beranggapan bahwa ketika kita melakukan itu, murid bisa sadar dan itu bisa mengubah karakter mereka. Sebenarnya itu juga merupakan ilusi. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang seringkali kita lakukan, bukan hanya di sekolah, di rumah pun sebagai orang tua ini seringkali kita lakukan. Ya, kita seringkali memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita mau, dan kita anggap bahwa itu adalah kontrol kita, kekuasaan kita untuk melakukan kontrol. Padahal hal itu sebenarnya juga tidak efektif. Kita tidak akan bisa memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu dalam jangka panjang ketika itu memang tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Oke, itu untuk teori kontrol Bapak Ibu. Lalu di sini adakah kita setelah melakukan tadi kegiatan kepalan tangan, adakah kita memiliki perubahan paradigma, perubahan pola pikir? Dulu mungkin kita memiliki pola pikir stimulus respon, apakah sekarang kita memiliki pola pikir tentang teori kontrol atau pilihan?
Ya, kalau dulu kita sering beranggapan bahwa kita dapat memaksa orang lain untuk memiliki pemikiran yang sama dengan kita, pandangan yang sama dengan kita. Sekarang kita harus berusaha untuk memahami bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang dunia. Ini berlaku juga untuk anak-anak, murid-murid kita. Murid-murid bukan tidak mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan guru. Dan sebagai guru, kita harus bisa memahami bahwa murid-murid mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Dan kita harus bisa menerima itu. Tidak bisa lagi kita memaksa murid-murid harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tetapi semua orang memiliki kemerdekaan untuk memandang dunia seperti apa yang mereka yakini. Lalu dalam stimulus respon kita beranggapan bahwa perilaku guru itu merupakan suatu kesalahan. Ya, jadi ketika ada murid yang melakukan suatu perilaku buruk, berarti dia sudah melakukan suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi entah itu perilaku yang baik ataukah perilaku yang buruk sekalipun yang dilakukan oleh murid, di situ ada tujuan kenapa mereka melakukan perilaku itu. Ini yang perlu kita pahami sebagai guru. Jadi ketika murid melakukan hal yang baik, ada tujuan yang ingin dia capai di situ, atau ketika murid melakukan hal yang buruk, ada juga tujuan yang ingin dia capai di balik apa yang dia lakukan itu. Kemudian dalam stimulus respon, orang meyakini bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Katakan seperti kita. Kita meyakini bahwa pimpinan itu bisa mengontrol kita. Sama dengan murid-murid, bisa dikontrol oleh guru-gurunya. Tetapi dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Orang lain tidak memiliki kuasa untuk mengontrol kita. Kemudian dalam stimulus respon, orang beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ada seseorang pun yang bisa mengontrol orang lain. Meskipun yang diberikan itu adalah bujukan atau tekanan sekalipun tidak bisa. Ketika orang yang mau dikontrol ini menolak untuk dikontrol. Nah, dalam teori kontrol atau pilihan, di sini poinnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, kalau kita tidak berhasil membujuk, kita bisa melakukan pemaksaan. Nah, ini juga yang sering kali kita lakukan di kelas. Kalau kita tidak bisa kasih tahu itu anak-anak baik-baik, naik levelnya kita menjadi pemaksaan. Kita berikan tekanan, kita berikan hukuman. Kemudian dalam teori kontrol atau pilihan, kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kesepakatan di sini antara saya dan Anda, ada kesepakatan yang kita ambil sehingga apa yang diinginkan itu terjadi. Kalau tadi ada yang mau membuka tangannya, pasti ada kesepakatan di situ. Apakah dijanjikan saya kasih kamu uang, buka kepala tanganmu, saya mau lihat apa yang kamu tulis. Karena saya butuh uang, muncullah kesepakatan itu. Oke, silakan kamu lihat, tapi kasih saya uang. Jadi ada kesepakatan baru yang muncul dalam teori pilihan. Jadi tidak ada sistem pemaksaan ketika bujukan itu gagal terjadi. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikirnya itu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Iya, jadi semuanya diuntungkan. Oke, sekarang kita masuk ini. Nah, ini nih yang paling sering-sering kita ingatkan kepada anak-anak untuk selalu berlaku disiplin. Iya, jadi Bapak Ibu dalam menciptakan lingkungan positif, tadi kalau kita bicara tentang lahan pertanian, sekolah itu lahan pertanian untuk menumbuhkan benih-benih, dibutuhkan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung untuk benihnya itu bisa bertumbuh, sama juga dengan sekolah. Untuk menciptakan anak-anak yang memiliki karakter budi pekerti yang luhur, itu diperlukan lingkungan positif di sekolah. Nah, salah satu strategi yang bisa kita lakukan itu adalah kita tinjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif atau masih perlu kita tinjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Kemudian ini yang perlu kita perdalam dulu dalam diri kita. Mindset kita sesungguhnya apa sebenarnya disiplin itu? Ya, apa sebenarnya disiplin itu? Dan kemudian apa kaitannya dengan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Apa hubungannya? Nah, jadi ini 3 strategi yang perlu kita lakukan untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah. Kita tinjau dulu penerapan disiplin di sekolah kita, apa sudah efektif atau belum. Tetapi sebelumnya kita pahami dulu apa sebenarnya disiplin itu. Baru bisa kita terapkan disiplin. Karena seringkali masih ada miskonsepsi tentang disiplin.
Kemudian disiplin itu kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau bicara tentang makna kata disiplin, Bapak Ibu, kalau bicara tentang disiplin, seringkali kita hubungkan dengan tata tertib, peraturan, kemudian patuh pada peraturan. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak melakukan tata tertib atau tidak patuh pada peraturan, berarti kita anggap mereka tidak disiplin. Disiplin ini juga yang seringkali dihubungkan dengan hukuman. Ketika anak-anak tidak disiplin, guru memberikan hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Ya, jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai upaya yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi itu yang kita pahami selama ini, bahwa ketika kita mau melakukan pendisiplinan, kita melakukan sesuatu kepada orang lain supaya mereka patuh sama kita. Upayanya itu bisa tadi dengan bujukan, bisa juga dengan paksaan atau hukuman. Itu yang sering kita lakukan. Sehingga kalau kita katakan ini disiplin, seringkali disiplin ini kita hubungkan dengan rasa tidak nyaman atau hukuman. Ya, seringkali kita temukan kalau kepala sekolah mau mendisiplinkan kita, ketika yang diberikan itu adalah tekanan, apa yang kita rasakan dalam hati kita adalah perasaan tidak nyaman. Kenapa? Karena disiplin itu tidak berasal dari dalam diri kita, tetapi itu berasal dari luar motivasinya, karena kita ditekan, sehingga kita memaksa diri kita untuk disiplin. Di sini saya mencoba membagikan kutipan dari Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Jadi Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin ini berkaitan dengan kemerdekaan Bapak Ibu, kemerdekaan kita sebagai seorang individu. Ya, jadi sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Jadi kalau pertanyaannya sekarang kita tujukan kepada diri kita, apakah saya sudah disiplin? Apakah saya sudah melakukan tugas saya dengan tepat waktu, katakan masuk di dalam kelas tepat waktu? Kita lihat dulu, apa alasan kita melakukan tanggung jawab kita itu. Kalau kita masuk di dalam kelas tepat waktu itu karena tekanan dari luar, meskipun kita sudah tepat waktu, sesungguhnya kita belum disiplin. Ya, karena yang dikatakan disiplin itu adalah ketika kita sendiri yang mewajibkan diri kita sendiri yang mengingatkan diri kita, saya harus disiplin, saya harus melakukan tanggung jawab saya dengan sesuai dengan aturan, dengan tekun. Ketika saya sendiri yang mengingatkan diri saya, maka ketika saya berhasil melakukan itu, boleh dikatakan bahwa saya sudah disiplin, dan artinya di situ saya sudah merdeka. Kalau kita melakukan sesuatu karena masih ada tekanan, karena ada bujukan atau rayuan atau paksaan, kita belum merdeka. Dan sudah jelas kalau kita tidak merdeka, itu artinya kita belum disiplin. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ini tanggung jawab kita tadi, bagaimana kita menciptakan lingkungan positif di mana anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka sendiri yang mengatur apa yang mereka mau lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mereka disiplin bukan lagi karena tekanan atau paksaan dari guru, tetapi karena mereka sendiri yang menyadari nilai-nilai kebajikan universal itu. Sehingga motivasinya itu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini motivasi yang berasal dari dalam diri, sedangkan ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Kalau ada tekanan atau bujukan atau paksaan, itu berarti motivasinya masih berasal dari luar diri kita. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya menyeluruh, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai universal ini adalah hal-hal positif yang diyakini atau dipercaya oleh semua orang. Tidak memandang agama apapun itu, tidak memandang suku bangsanya, kemudian bahasanya, tetapi memang itu diyakini secara menyeluruh.
Kalau untuk di Indonesia sendiri, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada elemen-elemennya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar dengan nilai-nilai atau elemen dari profil pelajar Pancasila ini, atau mungkin juga ada yang baru membaca. Karena kita di sini memang belum menerapkan kurikulum merdeka, tetapi nanti ketika kita menerapkan ini, elemen-elemen inilah yang ingin kita capai, kita ciptakan di dalam anak didik kita. Ya, jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau untuk nilai-nilai ini sendiri, kalau misalnya kita tidak membahas tentang profil pelajar Pancasila, saya percaya elemen-elemen ini sudah kita terapkan dalam pembelajaran kita selama ini. Kita menginginkan anak didik kita untuk tumbuh menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kita latih mereka untuk mandiri, kita latih mereka untuk kreatif, kemudian untuk gotong royong. Saya pikir ini sering kita lakukan dalam pembelajaran di kelas, misalnya seperti kerja kelompok. Oke, untuk pembelajaran 1.4.A.4.1 tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam modul yang kedua, submateri yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang tadi banyak di pertanyaan pemantiknya ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi diri untuk menjawab pertanyaan ini, tapi tidak usah dijawab Bapak Ibu. Cukup dalam hati saja kita lakukan refleksi diri, kita tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan di depan. Ya, apakah kita melakukan sesuatu, katakan ini sesuatunya kita ganti dengan tanggung jawab kita sebagai guru ya. Apakah kita melakukan tanggung jawab kita sebagai guru karena adanya dorongan atau tekanan dari lingkungan? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Ataukah untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, atau adakah kira-kira alasan lain sehingga kita memilih untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai guru? Kita jawab sendiri saja di dalam hati kita. Kira-kira apa alasan kita untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai guru? Adakah alasannya di sini? Atau adakah alasan lain kita melakukan tanggung jawab kita? Yang pertama ini didorong atau ditekan. Biasanya ini dari pimpinan ya. Kita ditekan dari pimpinan, kemudian kita masuk mengajar. Apakah itu yang menjadi alasan kita? Ataukah kita masuk mengajar tepat waktu supaya kita mendapatkan senyuman atau pujian dari pimpinan kita? Ataukah untuk mendapatkan hadiah atau uang? Atau adakah alasan lain kira-kira yang membuat kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk mengajar ini? Nah, saya berharap ketika Bapak Ibu melakukan refleksi, ada yang menjawab di dalam hatinya, saya melakukan tanggung jawab saya mengajar karena memang itu adalah tugas dan tanggung jawab saya. Meskipun tanpa ditekan atau tanpa harus ada hadiah atau pujian, tetapi memang karena itu adalah tanggung jawab saya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 teori. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contoh yang baru terjadi di grup tadi pagi ya. Ada yang terlambat masuk mengajar. Kira-kira apakah itu bisa menjadi motivasi kita? Lebih baik saya masuk mengajar cepat, tepat waktu daripada saya diteriaki lagi di grup. Kalau itu yang kita lakukan, maka motivasi kita untuk tepat waktu masuk mengajar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang seringkali mendasar ketika motivasi kita ini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh misalnya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak masuk mengajar? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga masih motivasi eksternal. Jadi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita mengharap ada timbal balik atau balasan dari apa yang kita lakukan. Nah, ini motivasi yang ketiga. Saya melakukannya karena saya menghargai diri sendiri. Ya, pertanyaan yang seringkali muncul di sini adalah saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Contoh ketika kita disiplin mengajar, kira-kira apa yang akan saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukannya, ketika saya disiplin. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman Bapak Ibu untuk teori motivasi ini. Jadi teori motivasi pada diri seseorang itu bisa meningkat, bisa berubah.
ketika ia memahami nilai-nilai yang didapat ketika ia melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih disiplin karena kita menghindari ketidaknyamanan, ketika kita memahami nilai apa yang bisa kita dapatkan ketika kita disiplin, motivasi kita itu akan meningkat. Nah, jadi saya berbagi pengalaman. Jadi motivasi saya pertama ketika mendaftar mengikuti guru penggerak ini di angkatan 5 dulu pertama itu karena ada arahan dari dinas. Ya, motivasi saya yang pertama itu. Dan waktu itu saya tidak lolos. Ya mungkin karena motivasinya tidak benar, saya tidak lolos. Kemudian seiring waktu berjalan, waktu itu angkatan 5 saya lihat, pendidikan guru penggerak ini keren guru-gurunya. Maksudnya kayak bagus begitu. Motivasi saya meningkat. Saya berinisiatif mendaftar sendiri. Tetapi yang ada di pikiran saya, apa yang akan saya dapatkan nanti ketika saya selesai? Saya dapat sertifikat. Entahlah sertifikat itu bisa saya manfaatkan untuk apa. Itu motivasi saya berubah. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, motivasi saya berubah. Saya tidak lagi memikirkan apa yang akan saya dapatkan selesainya nanti, entah itu sertifikat atau apalah. Biasa orang bilang nanti katanya kalau selesai bisa jadi pengawas atau kepala sekolah. Bukan lagi itu yang saya pikirkan. Tetapi yang saya pikirkan adalah saya menjadi guru seperti apa ketika saya menyelesaikan pendidikan ini. Dan terus terang Bapak Ibu, ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mengajak teman-teman untuk mendaftar di angkatan 11 ini, karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Saya sendiri ketika saya mempelajari materi-materi dalam pendidikan guru penggerak ini, modul-modulnya, ternyata yang selama ini saya masih belum menjadi guru. Saya hanya masuk mengajar, menggugurkan kewajiban. Tidak berarti sekarang saya sudah baik, tetapi berproses untuk menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu, sama dengan ini, siswa kita pun bisa mengalami perubahan atau peningkatan motivasi. Jadi tadinya mungkin mereka mengikuti tata tertib, aturan, hanya menghindari hukuman, nanti bisa naik level karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Yang penting mereka harus memahami dulu nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya ketika mereka mengikuti peraturan atau tata tertib itu. Ya, ini yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu di sekolah. Jadi menumbuhkan motivasi internal atau disiplin positif di sekolah. Tadi sempat ada penjelasan dari Bu Wahyuni untuk hukuman dan konsekuensi. Dan ini yang sering kali kita lakukan di sekolah. Kita sering kali memberikan hukuman. Saya pun dulu pelaku. Saya sering sekali menghukum anak-anak. Kemudian sering juga kita memberikan konsekuensi. Dan yang ketiga ini melakukan restitusi. Pertanyaannya sekarang ini, apakah hukuman sama dengan konsekuensi? Kira-kira samakah hukuman dengan konsekuensi ini Bapak Ibu? Hampir sama ya, hampir sama. Berarti ada perbedaan di dalamnya. Tidak mungkin ada hukuman. Itu konsekuensi yang harus dia terima sehingga dia mendapatkan hukuman. Oke, berarti kesimpulannya hukuman sama dengan konsekuensi. Oke, kalau yang Bapak-bapak guru bagaimana? Sepakat hukuman sama dengan konsekuensi? Iya, secara umum. Iya, secara umum sama ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, jadi di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kesimpulannya Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Ya, hukuman dengan konsekuensi berbeda. Jadi Bapak Ibu, ketika murid-murid kita melanggar tata tertib atau aturan, atau kita yang sering kita katakan melakukan kesalahan, identitas mereka saat itu adalah identitas gagal. Ya, jadi mereka saat itu sedang gagal. Ketika kita memberikan hukuman terhadap anak-anak kita, di sini sifatnya negatif, maka identitas anak-anak itu tetap akan berada pada identitas gagal. Ya, ketika yang kita berikan adalah konsekuensi, maka identitas yang dimiliki tadinya adalah identitas gagal, ini menjadi identitas sukses. Jadi ada perpindahan identitas pada anak-anak yang melakukan kesalahan. Dan konsekuensi ini sifatnya netral. Ya, tidak juga positif, tetapi dia memiliki sifat netral. Berbeda dengan restitusi. Nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang restitusi. Ini kita fokus dulu di hukuman dan konsekuensi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami supaya tidak terjadi miskonsepsi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, yang timbul di dalam diri anak-anak itu adalah perasaan sakit, perasaan tidak nyaman. Ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ketika mereka melakukan kesalahan.
Ya, jadi hukuman itu sifatnya dia tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka panjang. Ya, kalau untuk konsekuensi ini tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Nah, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Berbeda dengan restitusi. Di sini korban mendapatkan ganti. Ya, kalau restitusi di sini sendiri tadi ini merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kemudian konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian dalam hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ya, perilaku pasif itu murid hanya menerima saja apapun hukuman yang diberikan, tetapi bukan tidak mungkin muncul juga perilaku agresif, yaitu mereka memberontak. Seringkali kita lihat berita di televisi Bapak Ibu ketika murid-murid diberikan hukuman, ada kasus baru-baru sampai sekolahnya dibakar, gurunya dilempar dan lain sebagainya. Itu merupakan dampak perilaku agresif yang muncul sebagai dampak dari pemberian hukuman. Kemudian di sini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek untuk konsekuensi, sedangkan dalam restitusi masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak berjalan bila murid tidak takut untuk hukuman. Ya, jadi kalau kita kasih hukuman sekeras apapun, kita berikan hukuman, tidak akan bisa mendisiplinkan kalau memang muridnya tidak memiliki rasa takut. Sering kita bilang ya pare-are, patuai-tuai. Ya karena memang dalam diri mereka tidak ada rasa takut itu. Sehingga hukuman yang kita berikan itu tidak mendisiplinkan. Kemudian konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita harus memantau anak-anak, kita monitoring mereka terus. Mampukah kita sebagai guru untuk terus memonitoring jumlah murid kita yang begitu banyak. Kemudian dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, jadi ada perbedaan dari ketiga hal ini. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi. Ini tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman peraturannya adalah ini. Kamu harus begini. Itu kalau hukuman. Jadi sifatnya memaksa. Kemudian dalam konsekuensi kita bertanya kepada murid, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau dijawab ya, terima kasih. Kalau tidak, maka kita berikan konsekuensi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian dalam restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, kalau dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan, dalam konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, sedangkan dalam restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini sifatnya untuk hukuman negatif, konsekuensi itu netral, kemudian restitusi bersifat positif. Ini yang paling mudah untuk kita kenali Bapak Ibu. Jadi dampaknya, kalau hukuman itu biasanya ketika anak melakukan kesalahan mereka berupaya untuk menyembunyikan karena mereka tidak ingin dihukum, mereka menghindari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan belajar taat peraturan supaya mereka tidak mendapatkan konsekuensi atau ganjaran atau sanksi. Sedangkan dalam restitusi, anak belajar untuk memecahkan masalah. Oke, yang ini dampaknya pada murid. Murid itu bisa merasa marah ketika kita hukum. Bisa juga mereka merasa bersalah, merasa rendah diri, atau mengasingkan diri. Ya, ini sering kali terjadi ketika murid merasa malu setelah dihukum. Kemudian dalam konsekuensi, murid kehilangan hak, kehilangan waktu, dan kehilangan penahanan. Sedangkan dalam restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, ini penandanya ibu dan bapak guru. Kalau hukuman itu sifatnya dia tiba-tiba, ya, tidak terencana kita kasih mereka hukuman. Ada kesalahan langsung kita kasih hukumannya. Kemudian tidak diharapkan dan seringkali ini sangat melukai. Dan yang merupakan penanda juga dalam
Kita memberi hukuman itu seringkali kita menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan murid. Dan hukuman seringkali ini tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Contoh tadi misalnya kita kasih hukuman positif membersihkan halaman. Meskipun itu sifatnya positif, seringkali itu tidak benar ketika tidak relevan dengan kesalahan yang dia buat. Kalau kesalahan yang dia buat, katakan dia mengotori halaman sekolah, maka kita beri konsekuensi dengan membersihkan halaman sekolah. Itu tepat, itu konsekuensi namanya, karena relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi ketika misalnya murid terlambat datang, murid tidak menggunakan seragam sekolah atribut lengkap, kemudian kita suruh membersihkan halaman sekolah, maka itu berubah statusnya menjadi hukuman. Dan tidak ada hukuman yang bersifat positif, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak ada hukuman yang bersifat positif. Semua hukuman itu bersifat negatif. Membersihkan sekolah itu positif. Tetapi ketika itu kita jadikan sebagai sebuah hukuman, maka berubah nilainya menjadi negatif. Kenapa? Karena mindset anak ketika kita membersihkan, kita sedang dihukum. Padahal sebenarnya membersihkan sekolah itu budaya positif. Bagus untuk kita terapkan. Tapi seringkali sebagai guru kita ciderai nilainya. Padahal itu kegiatan yang bagus untuk menumbuhkan budaya gotong royong, budaya melestarikan kebersihan dan lingkungan, kebersihan sekolah dan lingkungan. Tapi kita ciderai nilainya karena kita jatuhkan levelnya sebagai bentuk hukuman. Iya, kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid, ya seperti kalau misalnya tata tertib kita di sekolah, ada seringkali setelah kita membuat tata tertib, kita lakukan sosialisasi. Ya, kita kasih tahu anak-anak konsekuensi yang akan mereka terima ketika mereka tidak melakukan tata tertib itu. Nah, itu konsekuensi. Artinya guru dan anak tahu apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pelanggaran. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman ya guru murid tidak tahu apa yang akan mereka terima. Kamu tidak kerja PR, lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu hukuman. Kenapa? Karena murid tidak tahu kalau mereka tidak mengerjakan PR nanti akan diberikan hukuman itu, lari keliling lapangan. Kemudian dia tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Oke, coba kita kerjakan tugas dulu. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu mungkin bisa menyimak tabel di depan. Di sini ada tindakan guru. Kemudian nanti kita isi di sini. Yang pertama, apakah ini hukuman atau konsekuensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7 tindakan. Coba kita isi apakah ini hukuman atau konsekuensi. Kita gilir saja ya. Mulai dari Pak Sultan dulu yang pertama. Karena mengantuk-mengantuk saya lihat, mungkin bisa Pak Sultan untuk yang pertama tindakan guru. Ini saya sudah memberikan hukuman sebenarnya ini. Oke, silakan Pak Sultan. Mencatat satu sekali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Oke, yang kedua, Bu Sunarni mungkin. Hukuman. Yang kedua ini hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang ketiga Bu Mardiana mungkin bisa. Hukuman. Oke, diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Yang keempat Pak Suparjan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti ya. Iya. Konsekuensi. Oke, konsekuensi Pak Sujatman selanjutnya. Ayat di meja tulis Oke, konsekuensi selanjutnya Umira. Maaf ya, di situ salah ketik. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Jadi artinya murid tidak menggunakan alas kaki. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba guru penjas ini, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi nih, Pak Guru? Menjadi hukuman. Intinya
Intinya ketika dia tidak menyakiti murid, kemudian kemudian dia relevan dengan kesalahan, maka itu adalah bentuk konsekuensi. Jadi itu perbedaannya. Saya berharap setelah ini berubah lagi mindset kita. Ternyata hukuman itu berbeda dengan konsekuensi ya. Jadi hukuman sifatnya menyakitkan, berasal satu arah dari guru, kemudian tidak relevan dengan kesalahan. Oke, Bapak Ibu, ini hal baru yang saya temukan dalam pendidikan guru penggerak, bahwa ternyata bukan hanya hukuman fisik atau verbal yang bisa kita berikan kepada anak-anak, ternyata penghargaan ini juga merupakan bentuk penghukuman. Ya, penghargaan juga merupakan bentuk penghukuman. Jadi itu menjadi salah satu alasan mengapa di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, sistem perankingan itu dihilangkan. Tidak ada lagi sistem perankingan di dalam kurikulum Merdeka. Ya, karena semua anak dianggap memiliki kelebihan di minat dan bakatnya masing-masing. Oke, jadi dihukum oleh penghargaan di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Bahkan mungkin penghargaan ini sifatnya lebih menyakitkan. Dalam arti ketika kita meminta atau membujuk anak-anak untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ini sama saja dengan kita memberikan hukuman kepada anak itu. Contoh misalnya ketika kita memberikan anak-anak penghargaan tadi yang disampaikan oleh Bu Ayuni, kita kasih mereka penyampaian di awal pembelajaran. Nanti siapa yang paling cepat selesai, Ibu kasih hadiah misalnya. Atau nanti ranking, selesai semester siapa yang ranking 1, Ibu kasih hadiah. Kita janjikan penghargaan kepada mereka. Sebenarnya itu kita sudah menghukum anak-anak kita. Ya, jadi hukuman bukan hanya ketika kita menyakiti mereka, tapi ketika kita memberikan penghargaan kepada mereka, ternyata ini juga merupakan bentuk hukuman. Ya, karena motivasi yang dimiliki anak pada akhirnya itu menjadi motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Mereka giat belajar itu karena ada janji hadiah. Mereka giat belajar itu karena ada janji yang diberikan oleh gurunya, sehingga ketika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan janji itu. Ya, jadi ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Jadi pengaruh jangka pendek mungkin saja berhasil, tetapi untuk jangka panjang dia tidak akan berhasil. Kemudian penghargaan sifatnya tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan Bapak Ibu ternyata. Ya, di dalam kelas ketika ada murid tertentu yang terus-menerus mendapatkan penghargaan karena dianggap dia memiliki prestasi yang lebih dibanding teman-temannya, bukan tidak mungkin murid itu akan dibenci oleh teman-temannya yang lain. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini karena tadi motivasinya itu menjadi motivasi yang berasal dari luar dirinya, sehingga dia menjadi tidak tepat dalam melakukan sesuatu. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, kemudian sifatnya menghukum, dan penghargaan ini tidak menumbuhkan motivasi dari dalam diri. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Yang kita lakukan adalah kita memberikan apresiasi. Ya, tidak lagi kita memberi penghargaan atau hadiah. Kita memberikan apresiasi secara nyata, jadi tidak bersifat semu. Contoh misalnya ketika murid melakukan sesuatu di kelas, kita puji. Oh ya, bagus sekali nak, bagus sekali. Semu itu sifatnya, artinya anak tidak tahu kenapa dia mendapatkan pujian. Kenapa dia mendapatkan pengakuan? Ketika kita memberikan apresiasi kepada anak, harus kita sampaikan apa yang bagus dari tindakannya sehingga dia layak untuk menerima pengakuan dari kita. Ya, jadi memberikan apresiasi itu jangan lagi bersifat semu. Kemudian kita memberi pengakuan secara pribadi. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid. Artinya setiap anak berhak untuk mendapatkan pengakuan ketika mereka berhasil melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Seringkali sebagai guru, pola pikir kita hanya memberikan pengakuan atau apresiasi kepada siswa yang cerdas secara kognitif. Kita lupa memperhatikan ketika mereka memiliki karakter yang baik, sifat yang baik, sikap yang baik. Padahal itu juga perlu untuk kita berikan pengakuan atau apresiasi. Jadi semua murid itu punya kelebihan sendiri Bapak Ibu, dan itu memang harus menjadi perhatian kita sebagai guru. Kemudian kita memberi pengakuan secara konsisten. Kemudian kita berfokus pada proses. Ya, kalau misalnya dalam kegiatan pembelajaran, seringkali yang kita nilai itu hasilnya.
hasil tugas yang diberikan oleh anak-anak itu saja yang kita nilai. Kita tidak nilai proses yang mereka lewati. Padahal mungkin ada proses yang mereka lalui di situ, mereka bersungguh-sungguh bekerja, atau ada mungkin yang hanya menyontek. Kita lupa untuk memperhatikan proses yang dilalui. Contoh ketika misalnya di dalam kelas kita asik mengajar, kita mengajar, kita melihat bahwa kenapa anak-anak ini mereka tidak fokus mengikuti kegiatan belajar yang sedang kita lakukan. Kenapa mereka sedang asik bermain sendiri? Karena ada kebutuhan mereka yang kita tidak penuhi. Mereka asik bermain sendiri, ketika mereka ditanya, oh mereka merasa bosan. Ternyata mereka membutuhkan kesenangan di dalam kegiatan dengan melakukan hal-hal yang positif supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Contoh misalnya ada murid yang secara akademik dia ini kurang. Artinya untuk pengetahuan kognitif dia kurang. Sehingga kebutuhannya untuk mendapatkan kekuasaan dalam hal ini pengakuan dari guru tidak berhasil dia dapatkan. Karena secara akademik dia kurang. Maka mungkin dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan mendapatkan pengakuan itu melalui cara yang lain. Misalnya dia menekan, menindas teman-temannya, melakukan perundungan. Sehingga sebagai guru kita perlu melibatkan murid ini yang dia mungkin kurang secara akademik tetapi mungkin dia punya kelebihan yang lain. Sehingga dia bisa mendapatkan pengakuan dari gurunya tanpa harus melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian untuk restitusi dalam materi yang kelima, ini membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu sebagai guru itu kita punya 5 posisi yang mana yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas atau dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Posisi yang pertama itu sebagai penghukum. Ya, coba sekarang kita refleksikan diri kita ini ada di posisi yang mana? Posisi yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian posisi yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, posisi yang ketiga adalah teman, posisi yang keempat sebagai pemantau, dan posisi yang kelima sebagai manajer. Ya, posisi sebagai penghukum saya pikir kita sudah paham, tadi sudah muncul semua apa-apa yang dilakukan oleh guru yang sering melakukan penghukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini ketika murid melakukan kesalahan, guru menegur menggunakan nada yang lemah lembut. Tetapi di situ sebenarnya ada intimidasi sehingga murid merasa tertekan, merasa rendah diri dan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman ini guru kalau bicara dengan murid-muridnya itu asik, ya. Kemudian pemantau, ini guru menggunakan data. Jadi ibarat pemantau, kita pantau terus murid kita. Kita bandingkan dengan data yang kita miliki, apa yang mereka buat sesuai atau tidak. Itu adalah kontrol sebagai pemantau. Kemudian ada kontrol sebagai manajer. Ya, kalau Bapak Ibu di sini ada tabel untuk motivasi eksternal dan internal dari murid. Jadi kalau guru melakukan kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah, di situ kita membiarkan murid kita berada pada identitas gagal. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tetap akan menjadi orang yang bersalah. Pun ketika mereka sudah melakukan hal untuk membayar kesalahan mereka, identitas mereka tetap gagal di situ. Ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. 3 posisi yang diizinkan untuk dilakukan oleh guru. Yang pertama itu adalah posisi sebagai teman. Ini mungkin boleh kita lakukan sebagai guru. Kemudian sebagai pemantau, ini juga boleh kita lakukan. Ketika kita melakukan ini, maka kita menggeser murid untuk memiliki identitas berhasil. Tetapi yang paling dianjurkan adalah kita melakukan posisi sebagai manajer. Itu yang paling disarankan. Apa perbedaan dari 5 posisi ini? Kalau penghukum, ketika murid melakukan kesalahan, kita menghardik, kita memarahi, kita menunjuk, kita menyakiti mereka menggunakan kata-kata atau tindakan kita. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita berceramah, kita pakai nada-nada yang lembut, tetapi menunjukkan betapa kecewanya kita terhadap mereka. Kenapa kamu bisa begitu, nak? Harusnya kamu tidak begitu, ibu kecewa sama kamu.
ketika kita melakukan tindakan itu, kita juga membiarkan murid kita berada pada identitas gagal. Karena murid akan merasa rendah diri dan merasa menjadi orang yang sudah sangat gagal. Kalau menjadi teman, ini guru membuat hubungan yang enjoy, asik dengan murid-muridnya, tidak ada tekanan. Kemudian kalau pemantau, guru menghitung atau mengukur. Jadi pedomannya apa? Tata tertib. Melanggar, beri konsekuensi. Melanggar, beri konsekuensi. Jadi selalu ada data di situ kalau kita sebagai pemantau. Ini yang saya maksud tadi. Mampukah kita menjalankan peran kita sebagai pemantau dengan jumlah murid kita yang begitu banyak? Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tumbuhkan motivasi kita lakukan dulu peran kita sebagai seorang manajer. Kita terus menggiring, mengarahkan, menuntun anak-anak kita untuk memahami nilai-nilai kebajikan yang ada. Supaya tidak perlu lagi kita kontrol mereka, karena mereka sendirilah yang mendisiplinkan diri mereka. Ya, kalau itu tadi untuk guru berbuat. Kalau guru berkata, kalau guru sebagai penghukum, apa yang sering kali kita katakan kepada murid kalau posisinya kita lagi menghukum? Kalau kamu tidak buat ini, saya kasih begini kamu. Lari sudah keliling lapangan. Kamu ini apa yang kamu buat? Nadanya bagaimana? Keras, penuh emosi. Kemudian hukuman yang kita berikan itu adalah menyakiti. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, apa yang dia katakan? Kamu sudah mengecewakan Bapak. Kamu mengecewakan Ibu. Ibu tidak menyangka kalian akan melakukan itu. Bapak Ibu, terus terang ketika saya mempelajari modul ini, saya tuh malu sendiri. Karena posisi yang paling sering saya lakukan selama ini itu dua. Kalau bukan penghukum adalah pemberi rasa bersalah. Itu yang paling sering saya lakukan. Kalau saya capek marah, saya semacam menekan mereka dengan rasa bersalah di dalam diri mereka. Itu yang paling sering saya lakukan. Padahal sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Jadi tadi terbalik ya. Kalau yang disampaikan oleh Bu Wahyuni, kita lakukan konsekuensi dulu, berikan konsekuensi, berulang-berulang tidak diindahkan, maka kita berikan hukuman. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Justru hukuman itu adalah di level yang paling rendah. Tidak dianjurkan oleh guru untuk memberikan hukuman. Boleh konsekuensi? Boleh. Kenapa? Karena dia relevan dengan kesalahan. Konsekuensi boleh. Tetapi yang paling disarankan adalah kita melakukan restitusi. Restitusi itu sebenarnya apa? Restitusi itu adalah upaya untuk menanamkan kepada anak-anak nilai-nilai yang telah mereka lupakan. Dalam restitusi yang terjadi miskonsepsi selama ini, mereka pikir kalau guru melakukan restitusi tidak ada konsekuensi yang diterima oleh anak. Tidak. Dalam restitusi tetap ada konsekuensi. Tetapi di situ ada upaya untuk menanamkan nilai-nilai yang mereka lupakan. Beda dengan konsekuensi, kalau kita kasih murid konsekuensi, contoh misalnya kita punya peraturan di sekolah. Kalau tidak cukur rambut, setiap tanggal 5 di awal bulan itu akan dipangkas rambutnya. Iya, konsekuensinya apa? Tanggal 5 kalau mereka tidak cukur sendiri rambutnya, guru yang akan mencukur. Itu konsekuensi. Karena murid tahu aturan itu. Dan relevan, kalau mereka gondrong ya mereka harus dicukur rambutnya. Itu konsekuensi. Tetapi apa yang salah dari penerapan konsekuensi itu? Kita tidak menanamkan kepada anak-anak, kenapa sih sebenarnya rambutnya mereka harus pendek? Ya, tidak ada penanaman nilai-nilai di situ sehingga anak-anak itu kalau panjang rambutnya sudah nanti lagi dekat tanggal 5 baru kita potong rambut. Toh nanti tanggal 5 baru diperiksa. Mereka hanya takut pada konsekuensinya. Mereka tidak menyadari nilai-nilai yang ada di dalam aturan tersebut. Ini yang perlu kita lakukan di sekolah. Kita lakukan restitusi. Tetap kita berikan konsekuensi, tetapi ada upaya untuk menanamkan kembali nilai-nilai yang mereka lupakan. Di sini sebenarnya ada video tentang kasus murid yang terlambat dengan posisi kelima, posisi kontrol guru. Apa saya putarkan di laptop saja ya? Cuman ini, laptop saya kurang bagus speakernya. Mungkin bisa Bapak Ibu simak saja. Apakah ini kelihatan? Kelihatan ya? Iya, sebentar.
Sudah yang maksimal ini. Sudah bisa membedakan ya, bagaimana kira-kira perbedaan dari 5 kontrol yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, posisi di manakah kita? Apakah posisi sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Tetapi Bapak Ibu, saya berbagi bahwa posisi yang diizinkan untuk dilakukan oleh guru itu hanya 3. Yang terbaik tentu saja posisi sebagai manajer, tetapi kadangkala ada kondisi di mana kita tidak bisa melakukan posisi sebagai manajer, kita diizinkan untuk turun pada posisi sebagai pemantau atau sebagai teman. Tetapi untuk posisi sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah itu tidak diizinkan untuk dilakukan oleh guru. Ya, kemudian untuk restitusi dan segitiga restitusi, di sini ada video yang saya tampilkan, tetapi karena mati lampu juga, jadi saya langsung saja masuk dalam penjelasannya. Jadi di sini Bapak Ibu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah upaya yang kita lakukan ketika murid melakukan pelanggaran atau murid melakukan kesalahan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Yang pertama, jadi ketika murid melakukan kesalahan, identitas yang dimiliki itu adalah identitas gagal. Maka ketika kita melakukan segitiga restitusi, yang pertama kita lakukan itu harus kita stabilkan dulu identitasnya. Murid ketika melakukan kesalahan, perasaan yang mereka miliki itu biasanya perasaan takut, perasaan cemas, atau mungkin rasa marah karena belum terpuaskan, atau perasaan-perasaan negatif itu ada pada diri murid. Tanggung jawab kita sebagai guru adalah kita stabilkan dulu identitas mereka. Tadi identitasnya itu adalah identitas gagal. Maka tanggung jawab kita adalah memindahkan identitas gagal itu kepada identitas berhasil. Caranya seperti apa? Kita menenangkan murid dulu. Kita stabilkan emosi yang ada pada murid saat itu. Ketika mereka merasa takut, kita tenangkan. Bukan berarti kita akan membiarkan kesalahan yang mereka lakukan, tetapi kita beri rasa tenang dulu, kita memberi rasa nyaman, aman, bahwa mereka berada di tangan yang tepat yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya, bukan menambah masalah mereka. Kemudian tahapan yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Kita tanyakan kepada murid ketika identitas mereka sudah stabil, emosi mereka sudah stabil, normal, kita tanyakan kita melakukan validasi kebutuhan. Kita tanyakan pada mereka apa kebutuhan sebenarnya yang mereka inginkan sehingga mereka melakukan tindakan negatif itu. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika murid tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan positif, maka murid akan melakukan tindakan negatif. Maka ketika murid melakukan tindakan negatif, kita harus validasi. Kita cari tahu apa sebenarnya kebutuhan yang mereka ingin dapatkan yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan tindakan negatif. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah tahu apa kebutuhan mereka, kita tanyakan keyakinan mereka tentang sebenarnya mereka itu harus seperti apa. Bapak Ibu, yang harus kita yakini sebagai seorang pendidik adalah bahwa setiap anak itu punya peluang, kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik di dalam diri mereka. Hanya mungkin karena kondisi kebutuhan sehingga mereka tidak melakukan hal yang terbaik itu. Maka kita tanyakan keyakinan murid, sebenarnya mereka itu harusnya seperti apa yang mereka yakini. Ini yang berbeda tadi dengan penerapan konsekuensi. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada murid, kita hanya memberikan hukuman, bukan hukuman ya, kita hanya memberikan apa yang harus mereka terima ketika mereka melakukan kesalahan. Itu konsekuensi. Tapi ketika kita melakukan restitusi, ada konsekuensi yang mereka harus tanggung, tetapi konsekuensi itu adalah berasal dari mereka sendiri. Mereka yang memilih solusi apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh misalnya ada murid yang merusak buku temannya. Kita tawarkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan setelah kita lakukan 3 tahapan ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang terakhir ketika akan menerima konsekuensinya, kita tanyakan kepada murid apa yang akan mereka lakukan untuk mempertanggungjawabkan
perbuatan mereka. Jadi bukan lagi sistem hukuman, guru yang menentukan, guru yang memberikan, guru yang menetapkan. Tetapi konsekuensi itu adalah murid sendiri yang memilih untuk bertanggung jawab. Jadi itu perbedaan dari segitiga restitusi. Ya, jadi kita pada tahapan yang terakhir Bapak Ibu kita akan menarik kesimpulan bahwa setiap anak mereka datang ke sekolah itu dengan kodratnya masing-masing. Ini yang harus kita percaya sebagai guru bahwa setiap murid itu punya karakter yang berbeda-beda. Tadi sering-sering disebut namanya Radit, berarti ada sesuatu dengan Radit ini menjadi PR kita bagi guru untuk kita mencari tahu kebutuhan apa sebenarnya yang tidak terpenuhi sama Radit ini sehingga dia melakukan hal-hal negatif yang membuat kita selalu mengingat dia dengan kesan negatif itu. Ya, kemudian Bapak Ibu yang harus kita percayai lagi bahwa murid dalam setiap tindakan mereka itu mereka punya tujuan di situ untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa kalau tidak ada peluang untuk melakukan hal positif untuk memenuhi kebutuhannya, maka murid akan melakukan hal negatif. Kemudian tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana kita menuntun murid untuk bertumbuh dengan menciptakan lingkungan positif di sekolah. Apakah lingkungan itu positif ketika di dalamnya hanya berisi hukuman? Apakah lingkungan itu positif ketika di dalamnya hanya berisi sanksi tanpa ada upaya dari guru untuk menumbuhkan keyakinan kepada anak tentang nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri. Ya, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan pemantik yang di awal tadi, saya berharap seandainya kita dikembalikan kepada slide itu, mindset kita, pola pikir kita sudah berubah. Tidak lagi kita setuju dengan pemberian hukuman, bahwa hukuman itu berbeda dengan konsekuensi, bahwa ternyata penghargaan itu bisa mematikan, bahkan nilainya itu sama dengan menghukum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan lagi memberikan penghargaan, tetapi kita memberikan apa tadi? Apresiasi. Iya, jadi tidak lagi kita memberikan hukuman. Di sini saya tidak mengajar bahwa besok-besok tidak lagi Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak-anak. Semua dikembalikan kepada kita, pribadi kita sebagai guru. Apakah kita akan menjadi petani yang baik, yang bisa memberikan upaya pelayanan terbaik untuk anak-anak kita supaya mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Yang terakhir tadi untuk pemberian hukuman positif, tidak ada hukuman yang bersifat positif Bapak Ibu ya. Tidak ada hukuman yang bersifat positif. Membersihkan halaman itu positif. Kegiatan yang positif, itu budaya positif, perlu kita lakukan. Tetapi ketika membersihkan halaman itu kita jadikan sebuah hukuman, maka nilainya berubah menjadi negatif. Mindset anak-anak terhadap membersihkan halaman itu nanti akan berubah. Dia bukan lagi menganggap itu sebagai budaya positif, tetapi itu dianggap sebagai bentuk hukuman. Dan mereka akan jengkel ketika disuruh membersihkan halaman. Kenapa? Karena mereka dihukum menggunakan itu. Jadi mari kita rubah pola pikir kita, paradigma kita. Tidak ada lagi hukuman yang bersifat positif. Bolehkah kita memberikan konsekuensi? Boleh. Yang relevan dengan kesalahan yang mereka lakukan, yang sifatnya tidak menyakiti, yang diketahui oleh murid-murid kita bahwa itu akan mereka terima ketika mereka melakukan kesalahan. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita mampu melakukan restitusi. Ya, jadi ketika kita sudah berhasil menciptakan lingkungan positif Bapak Ibu, maka perlahan-lahan di sekolah kita itu akan tumbuh budaya positif. Oke, jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu. Saya memberi peluang kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya akan mencoba untuk menjawab seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Saya bukan ahli tentang ini, saya pun masih sedang belajar. Kalau saya mampu untuk menjawab, saya akan berusaha menjawab dengan sebaik mungkin. Tetapi jika tidak, nanti pertanyaannya akan saya tampung dan saya teruskan kepada pengajar praktik atau fasilitator atau instruktur saya. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Iya, silakan Pak Sultan. Ini tentang konsekuensi dengan hukuman. Iya. Bahwa siswa itu harus diberikan konsekuensi bukan hukuman. Iya. Di mana tadi terlambat datang di sekolah itu konsekuensi seperti menuliskan kata terlambat sebanyak 10 kali. Iya. Itu konsekuensi. Kemudian kalau diberikan semacam memungut sampah
adalah budaya baik tapi menjadi tidak baik karena menjadi hukuman tidak sejalan dengan pelanggaran yang dibuat, tetapi nilai yang diperoleh bahwa menuliskan kata terlambat 10 kali itu sama halnya tidak ada nilai yang mereka bisa dapatkan ataupun hanya sebuah pemborosan Kertas. kata-kata. Tapi ketika anak-anak disuruh memungut sampah, maka nilainya bisa menjadikan lingkungan jadi bersih. Maka yang mana sebenarnya yang harus kita lakukan? Apakah mengedepankan konsekuensi yang tidak mempunyai arti untuk lingkungan, ataukah mengindahkan hukuman yang nilainya mungkin ada nilai kebersihan yang bisa dikandung? Seperti itu. Iya, saya jawab dulu ya, baru nanti ada pertanyaan lain, baru saya persilahkan, karena kalau terlalu ditampung nanti saya tidak mampu untuk menampung kemudian menjawab. Iya, jadi saya mencoba menjawab untuk pertanyaan Pak Sultan. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Tadi saya sudah memaparkan di slide apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi hukuman itu tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian sifatnya menyakiti, kemudian satu arah dari guru. Kemudian sifat dari hukuman itu sendiri adalah negatif. Sedangkan konsekuensi bersifat netral. Ya, anak-anak tahu apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melanggar. Contoh tadi misalnya seperti menulis saya tidak akan terlambat, itu adalah bentuk janji yang dituangkan. Kalau di sekolah kita tidak ada penjelasan tentang konsekuensi itu. Tetapi di beberapa sekolah itu ada penerapan konsekuensi seperti itu. Kenapa kemudian itu menjadi konsekuensi? Karena ketika anak-anak menulis, saya berjanji tidak akan terlambat lagi, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Di lembaran janjinya itu ada tanda tangan paraf orang tua. Sehingga upaya itu pertama itu akan menjadi sugesti anak ketika mereka menuliskan itu berulang kali, itu menjadi sugesti mereka. Mereka mengingatkan diri mereka untuk tidak terlambat lagi. Kemudian ketika ada paraf orang tua di situ, orang tua memahami bahwa oh ternyata anak saya terlambat. Peran orang tua di situ adalah bagaimana membantu mengingatkan anak supaya tidak terlambat. Sedangkan tadi bentuk hukuman positif ya, bentuk hukuman positif tadi katanya, judul pertamanya itu hukuman positif. Tetapi Bapak Ibu yang saya dapatkan dari modul bahwa tidak ada hukuman yang bersifat positif. Semua hukuman itu bersifat negatif. Memungut sampah itu adalah budaya positif. Memungut sampah budaya positif. Ada bahkan akronimnya LISA. Itu akronimnya kenapa? Karena memang itu adalah budaya positif. Tetapi kenapa kemudian saya katakan bahwa tidak ada hukuman yang bersifat positif? Memungut sampah itu ada hal-hal baik, budaya positif yang harus kita tanamkan anak-anak. Tetapi ketika itu kita jadikan sebagai bentuk hukuman, maka budaya positif itu Bapak Ibu dijatuhkan levelnya menjadi sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena tidak relevan dengan kesalahan anak-anak. Kalau Pak, artinya memungut sampah boleh enggak kita jadikan konsekuensi? Boleh Bapak Ibu. Tadi kan sudah sempat saya jelaskan di tengah penyampaian materi. Boleh enggak memungut sampah kita jadikan bentuk konsekuensi? Boleh. Ketika kesalahan anak itu relevan dengan membersihkan itu. Katakan kita mendapatkan anak membuang sampah sembarangan. Boleh kita suruh mereka memungut sampah, Pak. Itu sebagai bentuk konsekuensi. Tetapi ketika mereka terlambat, itu tidak relevan dengan memungut sampah. Jadi itu penjelasan saya. Jadi kita lihat Pak, kita pilah kesalahan yang anak-anak lakukan, konsekuensi apa yang kita mau berikan. Ini untuk konsekuensi ya, kita tidak masuk dalam tahapan restitusi. Karena kalau restitusi kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka mau lakukan untuk menyelesaikan kesalahan mereka. Kalau konsekuensi yang kita berikan, artinya guru dan murid tahu konsekuensi yang harus mereka terima. Kalau kita mau kasih konsekuensi, pastikan bahwa anak-anak itu tahu konsekuensi yang akan mereka terima di situ. Ya, jadi yang pertama harus kita pastikan bahwa konsekuensi itu harus relevan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ya, jadi seperti tadi budaya positif, katakan misalnya memungut sampah, kalau dia terlambat itu tidak relevan, Pak. Tapi tadi ada yang kita punya contoh, dia terlambat, kemudian disuruh lari keliling lapangan, padahal sebenarnya itu fisik, tetapi karena itu ada di pelajaran Penjas, PJOK, maka itu dianggap sebagai bentuk konsekuensi. Karena relevan dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Itu mungkin penjelasan dari saya Pak Sultan. Apakah ada? Iya, boleh silahkan. Kan pemberian konsekuensi maupun hukuman kepada siswa itu
tujuan utamanya kan untuk Mendisiplinkan ya. mendisiplinkan atau merubah siswa untuk lebih baik. Nah, cenderungan realita yang sekarang terjadi, kalau siswa hanya tadi contoh terlambat kemudian disuruh nulis 10, mungkin bahkan besok mereka terlambat lagi, bahkan lebih senang kalau disuruh nulis 20. Itu kenyataan sekarang, mungkin kenyataan realita di kehidupan kita. Dibandingkan seumpama kalau sampai membersihkan itu, mungkin ada cenderung penurunan bahwa besok saya tidak mau terlambat nih supaya saya tidak membersihkan atau saya tidak ini, dibanding dengan hanya menulis. Kalau menulis mungkin siswa kalau bisa 100 ucapan saya tidak mau lagi terlambat, mungkin mereka lebih senang dengan alasan terlambat masuk lagi kita belajar kalau begitu karena hanya menulis ini. Ini realitas sekarang, maksudnya menjadi dilema juga bagi kita teman-teman guru. Maksudnya kalau hal itu memang benar, kalau menghukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan itu adalah konsekuensi memang betul. Tapi kalau tadi yang persoalan terlambat, kemudian kalau memungut sampah adalah hukuman yang tidak boleh diberikan, itu kalau hemat saya sedikit ambigu menurut saya. Iya. Itu menurut saya. Mungkin bisa dijelaskan tadi itu tentang realita bahwa siswa terkadang lebih senang kalau kita bicara hukumannya ringan ketimbang dengan berat. Bahkan mereka kalau hukumannya hanya sekedar menulis, mungkin mereka akan bisa saja mengulangi kembali. Iya. Seperti itu. Oke, saya mencoba menanggapi Pak. Yang tadi itu hanya contoh. Saya tidak menyarankan itu untuk diterapkan di sekolah ya. Artinya di sini tanggung jawab kita sebagai guru untuk bersama-sama mencari konsekuensi apa yang mungkin kita berikan kepada siswa yang sifatnya relevan dengan kesalahan mereka. Contoh tadi mungkin Bapak bilang murid itu akan lebih senang kalau disuruh menulis, kan tidak masuk lagi di kelas. Maka jangan Pak kita memberi konsekuensi mereka ketika teman-temannya sedang belajar di dalam kelas. Karena itu akan mengurangi lagi jam belajar mereka. Pemberian konsekuensi kita ambil yang tidak mengganggu proses pembelajaran. Katakan di jam istirahat. Saya tambahkan sedikit dulu Pak sebelum saya menjelaskan. Bapak Ibu untuk menerapkan pemberian konsekuensi dengan restitusi ini sebenarnya perlu pengorbanan kita sebagai seorang guru. Ya, perlu pengorbanan kita sebagai seorang guru. Katakan misalnya tadi siswa yang terlambat. Upaya konsekuensi yang diberikan apa? Dia terlambat 15 menit datang sekolah, maka terlambat pulang sekolah 15 menit. Itu bentuk konsekuensi. Ya, dia harus menebus 15 menit yang telah dia buang. Tetapi 15 menit yang dia telah buang itu tidak kita biarkan murid itu untuk tinggal di sekolah 15 menit, lalu kita tinggalkan, tidak. Di situ pengorbanan kita sebagai guru, kita temani 15 menit yang terbuang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita mengorbankan waktu untuk memberikan konsekuensi yang relevan kepada anak? Tadi Pak yang untuk penerapan hukuman positif yang memungut sampah dan lain sebagainya, saya sudah tekankan di awal Pak bahwa itu adalah budaya positif. Sesuai dengan apa yang saya dapatkan di modul, jangan kita menciderai, merusak budaya positif itu dengan melekatkan budaya positif itu pada tindakan pemberian hukuman. Kalau mau beri murid konsekuensi, silahkan cari yang lain yang relevan dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi tidak memberikan mereka konsekuensi yang tidak relevan meskipun itu adalah budaya positif. Kenapa Pak? Karena di situ berarti kita sudah menciderai, kita melukai nilai yang terkandung di dalam budaya positif itu. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, yang saya dapatkan dari modul. Kalaupun ternyata masih ada, ini seperti yang saya sampaikan di awal ya, bukan tidak mungkin akan muncul ketidaknyamanan atau perasaan sakit dan lain sebagainya ketika saya menyampaikan modul ini, tetapi ini menjadi keharusan bagi saya Bapak Ibu untuk berbagi. Kalau misalnya kalaupun ternyata itu menjadi pilihan Bapak Ibu untuk tetap menerapkan hukuman yang sifatnya positif katanya untuk mendisiplinkan anak, semua kembali kepada diri kita. Tetapi itu yang saya dapatkan bahwa tidak dianjurkan bagi kita untuk menciderai nilai budaya positif pada sesuatu dengan melekatkan predikat hukuman pada tindakan itu. Tadi memungut sampah boleh, kalau memang tindakannya kesalahannya adalah mengotorkan lingkungan. Boleh Pak, kasih konsekuensi memungut sampah. Tapi kalau terlambat, itu bukan konsekuensinya untuk memungut sampah. Tugas kita sebagai guru, kita cari konsekuensi apa yang tepat, yang mungkin bisa menyadarkan anak supaya tidak lagi
terlambat. Kalau kita anggap bahwa menulis itu kurang efisien, kurang bermanfaat, berdampak pada anak, kita carikan Pak konsekuensi lain. Tetapi yang perlu dipahami bahwa pastikan murid-murid itu sudah mengetahui konsekuensi ini yang akan dia terima ketika dia melakukan kesalahan itu. Jadi sifatnya tidak lagi satu arah. Oke, itu mungkin dari saya Pak yang bisa saya jawabkan. Kenapa tidak seharusnya kita sebagai guru kita mencederai nilai positif yang terkandung pada suatu kegiatan dengan melekatkan predikat hukuman di situ. Tetapi mari kita mencari konsekuensi lain yang relevan dengan kesalahan siswa dan pastikan tidak menyakiti siswa. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, Bu Wahyuni silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Suatu materi yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada kami tentang bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Jadi saya lihat pemaparan materi bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, saya merefleksi diri saya bahwa ternyata saya ada di level 1-2, si pemberi hukuman dan si pembuat rasa bersalah. Selama ini saya menganggap bahwa ketika saya memberikan wejangan-wejangan yang menyentuh hati anak-anak saya menganggap bahwa mungkin mereka akan sadar. Ternyata apa yang saya lakukan itu membuat mereka malah merasa bersalah dan hasilnya mungkin tidak maksimal kepada anak-anak. Nah, di sini saya melihat ada posisi kontrol kita itu di teman manajerial, kemudian pemantau. Sebagai pemantau. Nah, di posisi pemantau ini, kan kalau kita menjadi pemantau berarti kita akan terus melihat apa saja peraturan di sekolah kita yang dilanggar oleh siswa. Nah, semisal kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman awalnya. Kasus si A misalnya, dia melakukan ada satu kasus begini. Si A ini pada saat apel pagi dia tidak mengikuti apel pagi, malah bersembunyi di belakang lab misalnya, dia bersembunyi di belakang lab. Kemudian salah satu guru mendapatkan dia, kenapa di sini, kenapa tidak ikut apel pagi? Dia bilang, saya lapar, saya belum makan. Terus disuruhlah makan sama si guru, silakan makan. Tetapi pada saat yang bersamaan, guru yang memberikan apel pagi ini sudah mengarahkan siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah sekarang. Ditanyalah sama, kan sementara makan si A dan nasinya sudah hampir habis, seperti itu. Ditanya kenapa tidak ke sana? Saya malas. Nanti saya malas, Bu, kenapa kita harus membersihkan terus? Nah, itu bahasanya, kenapa kita harus membersihkan terus? Di sini maksudnya begini, kan ini yang menegur adalah guru. Iya. Jadi sudah ada dua posisi yang berbeda ini. Tidak ada guru yang menegur. Iya. Dan anak ini punya jawaban selalu. Pertanyaan guru si A, jawabannya dia banyak. Ada saja jawaban dan alasannya. Nah, ketika dia sudah seperti itu, maka si guru ini pasti akan, sebenarnya apa yang harus saya lakukan agar anak ini mau ke sana. Jadi sebenarnya kita sebagai guru saya merasa serba salah sebenarnya di sini. Kadang kita juga biasanya atas kontrol sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ketika kita melihat seperti itu, ton suara kita agak rendah, biasanya ngebas begitu kan, kita sadari diri kita seperti itu. Jadi akan jatuhlah kita berada lagi di posisi pemberi hukuman lagi ketika ton suara kita meninggi begitu. Jadi sebenarnya saya hanya mau meminta apa effort yang akan kita lakukan untuk membuat sebenarnya anak ini menjadi
Jadi lebih baik dan tidak mengulanginya kembali. Karena kadang-kadang kita kasih nasihat hari ini, muncul lagi besok, ya itu lagi, muncul lagi lusa, itu lagi dengan Dia lagi. kesalahan yang sama. Dengan kesalahan Dia lagi, yang dia sama. lagi, ya. Jadi seperti itu. Support yang seperti apa sebenarnya yang mesti kita lakukan untuk anak-anak kita agar kedepannya ini maksudnya adalah kesadaran dari dirinya sendiri. Oh, saya tidak akan mulai karena kita sebagai orang yang memberikan penguatan dari luar sudah pasrah begitu. Ya udah, kalau tidak mau ya sudah begitu saja. Ini saya ambil dari kasus siswa saya yang lalu-lalu siapa lagi namanya, yang hari-hari terlambat terus datang. Ada siswa saya dulu terlambat terus dan menyerah. Abil. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Wahyuni. Saya akan mencoba sedikit berbagi. Kebetulan materi ini sempat diangkat waktu kami elaborasi pemahaman. Ini langsung kami sharingkan dengan instruktur waktu itu, Bapak Christian Pugo. Sempat ada yang menanyakan, dan dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman itu, dia merupakan seorang guru yang selalu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Bahkan dari kisah yang dia sampaikan itu dia tampiling, ya, memberikan hukuman fisik kepada muridnya. Kita masih bagus, Bu. Artinya ketika kita memberi posisi hukuman, kita hanya mengeluarkan kata-kata yang artinya maksudnya kata-katanya mungkin masih bisa kita kontrol. Artinya tidak kelewat batas. Tetapi yang teman waktu elaborasi konsep itu pemahaman, dia ceritakan dia tampiling itu muridnya. Dan dia yakini itu adalah tindakan yang benar, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya bukan ahli dalam bidang ini, tetapi saya sedang mempelajari dan sama posisi yang Ibu katakan tadi, posisi yang saya tempati itu dua jawara itu. Posisi sebagai penghukum dengan pemberi rasa bersalah. Saya ingat saya pernah tekan kelas 9, saya bilang kalau kalian tidak mau berubah, saya tidak mau jadi wali kelas kalian. Terserah siapa yang mau jadi wali kelas kalian, saya capek hadapi kalian. Saya pernah katakan itu kepada murid-murid saya di kelas 9. Ketika mempelajari modul ini, kayak tertampar saya. Oh, apa yang saya lakukan? Saya membawa murid-murid saya pada identitas gagal. Bapak Ibu yang perlu dipahami bahwa dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa terjadi ketika hanya satu guru yang mau bekerja. Tidak bisa terjadi kalau hanya satu guru yang bekerja. Tadi untuk satu kasus itu sudah ada dua posisi yang dilakukan oleh guru. Ada guru yang mengizinkan murid untuk memenuhi kebutuhannya ketika dia butuh makanan. Ada guru yang mengizinkan, sementara guru yang satu yang sebagai pemantau, dia melihat aturan bahwa pagi sebelum masuk pembelajaran di dalam kelas, kita punya budaya untuk gotong royong membersihkan. Ya, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai penghukum. Tidak bisa kita munculkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu, kalau hanya 1-2 orang yang mau bekerja sebagai seorang manajer. Ya, menumbuhkan nilai-nilai positif pada anak-anak itu tidak segampang balik tangan langsung. Kasih tahu hari ini langsung besok mereka sudah paham. Tidak seperti itu. Itu butuh proses, Bapak Ibu. Itu butuh proses. Kita bercermin saja dulu pada diri kita sebagai seorang guru. Kita seorang guru yang telah dewasa, apakah kita sudah disiplin? Itu pertanyaannya dulu. Sebelum kita berusaha untuk mendisiplinkan anak-anak kita, apakah kita sudah disiplin? Sudahkah kita menjadi teladan kepada mereka? Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Wahyuni tadi, saya berharap sebenarnya seandainya teman-teman semua hadir di sini. Karena diseminasi ini adalah pengimbasan sehingga diharapkan ada perubahan pola pikir dari kita semua sebagai guru, sebagai ujung tombak untuk merubah, melakukan transformasi pendidikan. Tidak bisa, Bu, kalau hanya satu orang yang mau bekerja, yang menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak, sementara guru yang lain tidak bekerja. Kita di sini satu tim, maka yang diharapkan setelah kegiatan diseminasi ini, diharapkan kita semua memiliki mindset yang sama. Tadi sudah saya katakan posisi yang mungkin kita lakukan itu kalau bukan sebagai teman, sebagai pemantau adalah sebagai manajer. Ketika murid melakukan kesalahan, kita hampir turun level, Bu. Kita tidak bisa mengontrol diri kita. Jangan langsung kita hadapi langsung saat itu. Tinggalkan dulu sejenak, Bu. Pastikan emosi kita stabil. Baru kita hadapi kembali anak-anak. Karena ketika kita menghadapi anak-anak dengan posisi emosi yang sedang marah, saya pastikan Bapak Ibu, posisi yang tadinya kita punya posisi manajer itu akan langsung turun kepada posisi sebagai seorang penghukum. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang sudah kepala batu, kepala tuli,
Dia terus. Tinggalkan dulu sejenak Bapak Ibu. Tapi upaya yang harus kita lakukan tadi di sini restitusi, menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak, panggil secara pribadi. Kita bahas seharusnya mereka bagaimana. Kita perlahan-lahan tanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak-anak. Tetapi ini yang harus kita ingat, tidak simsalabim, abrakadabra, kita tanam hari ini besok langsung tumbuh. Tidak. Menanam tanaman tadi bibitnya sekalipun unggul itu harus ada upaya. Upaya dari petaninya, sama dengan kita guru. Anak-anak yang bibit tidak unggul pun sekalipun, ketika guru, keluarga, bersama-sama bekerja untuk merawat, menuntun anak ini bertumbuh menjadi lebih baik, itu pasti hasilnya akan maksimal, Ibu. Tapi seperti tadi yang disampaikan Ibu Wahyuni, karena satu kasus sudah ada 2 peran guru yang berbeda, itu tidak akan bisa tumbuh budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Tidak bisa kalau hanya 1-2 orang yang mau bekerja. Menumbuhkan lingkungan positif di sekolah, menumbuhkan budaya positif, harus ada kerjasama dari semua guru. Nah, ini salah satu tujuannya kenapa kami ditugaskan untuk melakukan diseminasi. Harus berbagi pemahaman, pola pikir yang baru kepada Bapak Ibu, supaya setidaknya ada hati kita tergerak untuk melakukan posisi kontrol yang terbaik dalam menuntun anak-anak kita. Kalau upayanya ya sudah seperti itu, Bu. Tadi melakukan segitiga restitusi, kita terus menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak, tetapi itu tadi, tidak bisa kalau satu guru menanamkan terus guru yang lain mencabut. Tidak bisa seperti itu. Semua harus bersama-sama, saling membantu, saling bahu-membahu. Lama-kelamaan itu pasti akan tercipta budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Kalau kita semua mau bekerja bersama-sama untuk membangun budaya positif itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau semisalnya masih belum terpuaskan, nanti mungkin bisa disampaikan Bu. Saya akan teruskan pertanyaannya kepada instruktur atau fasilitator saya. Iya, silakan. Tindak mungkin setelah kita melakukan pembahasan seperti ini, artinya ada tindak lanjut yang akan kita lakukan di sekolah mengenai cara kita mendisiplinkan siswa, disiplin positif siswa ini, mengingat karena kalau saya ingat peraturan sekolah kita itu, di peraturan sekolah kita tidak tertuang, yang tertuang itu adalah sanksi, bukan konsekuensi. Dan sanksinya itu memang tidak relevan dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa. Jadi artinya setelah kegiatan ini kita akan kembali bersama-sama, duduk kembali bersama untuk memikirkan apa-apa saja konsekuensi yang akan kita lakukan terhadap semua permasalahan dalam tata tertib yang dilanggar oleh siswa. Jadi harapan saya ke depan, setelah kegiatan ini, kalau kita ada waktu, kita duduk bersama lagi. Jangan sampai ke depannya ada seperti ini, namanya juga mesti kita lepas kontrol lagi terhadap anak-anak kita. Jadi sudah ada yang kita pegang, suatu aturan yang dimana ada di dalamnya konsekuensi. Jangan sampai kayak misalkan terlambat ini, mungkin guru A membuat dia lari ke lapangan, kan itu tidak bagus lagi. Jadi setelah kegiatan ini, mari kita bersama-sama duduk kembali, itu yang saya harapkan, duduk kembali supaya kita bisa menentukan apa konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Seperti itu saya. Oke, terima kasih. Saya merespon positif Bu, apa yang Ibu sampaikan. Memang sudah seharusnya ketika kita sudah memiliki pemahaman yang baru tentang bagaimana membentuk budaya positif di sekolah, harus ada tindak lanjut yang kita lakukan. Kita bisa merefleksikan, oh ternyata penerapan budaya positif di sekolah saya itu sebenarnya belum efisien, belum maksimal. Kita masih sering memberi hukuman kepada murid dan lain sebagainya. Di sini setelah pemaparan materi ini, kalau misalnya kita sebagai guru di sini dan juga nanti Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan, kita sepakat untuk meninjau kembali tata tertib yang sudah kita tuangkan, kemudian kita mencantumkan konsekuensi apa yang harus anak-anak terima.
Saya pikir itu sangat bagus. Dan saya pikir mungkin di sini peran Ibu kembali sebagai bidang kesiswaan dan juga mungkin Pak Suparjan sebagai pembina OSIS untuk mengkomunikasikan ini dengan Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan. Nanti kita libatkan semua guru-guru untuk kita sepakati konsekuensi apa yang mungkin anak-anak terima ketika mereka melakukan kesalahan. Kalau ada pelanggaran, apa konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak. Dan yang perlu kita catat Bapak Ibu bahwa anak-anak harus tahu konsekuensinya. Jadi harus ada sosialisasi ke anak-anak. Tidak bisa kalau mereka tidak tahu konsekuensi. Karena ketika anak-anak tidak tahu konsekuensi yang harus mereka terima, mereka berbuat saja. Toh kan tidak ada konsekuensi yang saya tahu. Tapi ketika anak-anak mengetahui konsekuensi, mereka akan memahami, mencoba melakukan peraturan. Tetapi terlebih dari itu, bagaimana kita memberikan konsekuensi kepada anak. Hari ini ketika saya melakukan diseminasi adalah bagaimana kita melakukan restitusi ketika anak-anak melakukan kesalahan. Ya, jadi beri konsekuensi tetap ada karena sempat ada miskonsepsi. Bahkan di antara kita guru penggerak ada miskonsepsi. Ada yang beranggapan ketika kita melakukan restitusi tidak ada konsekuensi yang anak-anak terima. Tidak, tetap ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Tetapi ada penanaman nilai-nilai. Kita menguatkan kembali nilai-nilai kebajikan apa yang mereka lupakan. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk materi ini saya katakan saya belum ahli, saya belum mampu untuk menerapkannya, saya juga masih dalam proses belajar. Dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadi pelaku, menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih semuanya, selamat siang. Alhamdulillah, kita sudah pahami. Jadi intinya, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan tadi, jadi di sini kalau untuk saya, di sini harus untuk bisa melaksanakan di sini apa yang disampaikan tadi. Jadi kita guru di sini harus menanamkan terutama kesadaran dari kita guru dan juga kesadaran di sini juga harus kita tanamkan kepada siswa. Yang pertama dari guru. Kalau menurut saya, jadi kesadaran di sini yang tadinya apa yang kita lakukan ternyata masih banyak kekurangan yang harus kita rubah. Yang positif, yang terutama yang positif yang harus kita rubah. Kemudian dari siswa sendiri juga kita harus semua guru juga harus betul-betul menanamkan kesadaran kepada anak yang tadinya mungkin kita sering marah-marah apa semua, tapi dengan marah-marah mungkin tidak akan merubah sikap anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, ada banyak hal baru yang saya dapatkan. Di antaranya adalah posisi kontrol yang saya lakukan selama ini terhadap siswa saya. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, adalah saya merasa bersalah. Saya merasa malu pada diri saya sendiri. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini ternyata selain berdampak positif, itu memiliki juga dampak negatif kepada siswa, yang seharusnya apa yang kita lakukan itu hanya memberikan dampak positif kepada siswa. Adapun kontrol seperti apa yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan diseminasi hari ini adalah saya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah kepada siswa. Harapannya ke depan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya bisa mengubah posisi kontrol saya, tidak lagi ada di posisi pertama dan kedua, tetapi bisa menuju ke level posisi yang kelima, yaitu sebagai manajerial. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.